Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Jamaah dimana Allah, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, nikmat sehat. Sehat gini Bapak Ibu? Alhamdulillah. Nikmat sempat dipaling kesempatan mulai betul itu sebulan yang lalu nih Pak, kalau ngisi di bulan November kita terjadi jadwal ngisi begini ya. Kita di bulan Desember kepanggih malah diberi kesempatan oleh Allah bisa bertemu kembali dan nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kita melanjutkan kajian yang kemarin kaitan dengan wudhu, karena beribadah niku ada rangkaiannya. Betul tak? Kemarin itu supaya membahagiakan sekelompok kaum, di mana kaum itu pengen menjual rumahnya untuk dibelikan rumah di dekat Masjid Nabawi. Kemudian Rasulullah mengatakan bahwa siapa yang berwudu dengan sempurna kemudian berangkat ke masjid sholat berjamaah, maka pahalanya dilipat gandakan 25 derajat. Di samping itu perjalanan dari rumah kaki kanan mendapatkan pahala, kaki kiri diampuni dosanya. Sampai di masjid menunggu iqamat dianggap sholat sunnah terus menerus. Nah, selesai sholat berjamaah, ketika dia tidak keluar dari tempat duduknya, tempat sholatnya, malaikat mendoakan supaya diampuni oleh Allah dan diberkahi. Kan begitu ya? Itu kan pahala yang luar biasa. Maka ada syaratnya apa tadi? Wudhu yang sempurna. Baik, kemarin sudah wudhu yang sempurna kita sampaikan. Nah, sekarang kita melanjut ke pembatal wudhu. Siapa tahu kita itu sudah wudhu ternyata apa? Batal. Berarti kalau batal kan wudhunya tidak sah. Kalau tidak sah kita melaksanakan sholat, berarti sholatnya juga apa? Tidak sah. Kan kata gitu. Nah, mari kita kaji pembatal wudhu di malam hari ini. Mungkin hanya 2. Nah, yang lain-lain masih nanti. Nah, ini baru 2 saja. Karena ada beberapa yang mengatakan 6, ada 6 hal yang membatalkan apa? Wudhu. Ya. Baik, yang pertama pembatal wudhu yaitu kita ambil di surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Di situ sudah ada nggih. Nah, jadi jika kamu sakit dalam perjalanan kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan. Nah, di sini kita nanti membahas tentang menyentuh perempuan lalu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Jadi di ayat yang ujung ayat niki menyatakan tentang tayamum. Tayamum itu dipakai ketika apa? Yang pertama sakit. Jadi orang sakit itu boleh bertayamum. Kemudian apa? Perjalanan musafir boleh bertayamum meskipun ada air. Contohnya naik pesawat terbang. Sampai pesawat terbang niku di pesawat genten banyune Pak. Ini nek kabeh sak pesawat niku jamaah haji wudu kabeh entek Pak banyune nanti. Nek kabeh do wudu habis nanti satu pesawat nggo pakai untuk apa? Wudu. Nah, apa harus pesawatnya turun dulu naik apa ngambil air munggah meneh. Nah, ini kan
kerugian gitu. Maka boleh bertayamum. Nah, jadi tayamum itu boleh orang-orang perjalanan. Sekali lagi naik kereta api. Naik kereta api itu juga ada airnya. Neng toilet itu juga ada air. Nek toilet tunggu wudu, sak kereta kabeh do wudu kabeh yo tek meneh, Pak. Meskipun nanti kalau kita Solo ke Jakarta di Cirebon itu ngisi air, tapi nek tunggu sholat kabeh sak ngono tek. Itu ya. Maka orang naik kereta api itu boleh bertayamum karena perjalanan. Kembali dari tempat buang air, maksudnya apa nih? Kira-kira kembali dari tempat buang air itu apa mau wisuh toh? Kira-kira apa Pak nih? Pipis ya, atau buang air kecil, buang air apa? Besar. Tidak mungkin nembok mlebu terus metu kudune apa? Batal kan betul gitu. Nah, ketika pipis orang naik banyu nih boleh bertayamum ketika nanti mau sholat, gitu. Kemudian menyentuh perempuan. Nah, nanti kita bahas tentang menyentuh perempuan. Pembatal wudu yang pertama adalah menyentuh perempuan. Nah, menyentuh perempuan ini bagaimana? Maka kita lihat kembali rujukan kita ke Imam Madzhab. Jadi ada 4 madzhab yang kita jadikan referensi. Referensinya adalah kita ambil dari Imam Abu Hanifah, yaitu madzhabnya Hanafi. Kita ambil dulu itu yang pertama, karena ini imam yang pertama, madzhabnya dari Imam Hanafi, kemudian nanti Imam Malik, Imam Syafi'i, baru kemudian Imam Hambali. Bagaimana ke Imam Hanafi? Imam Hanafi mengatakan sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan itu tidak membatalkan wudu. Jadi sentuhan kulit yang tadi menyentuh tadi kan tafsirnya keterangannya menyentuh. Maka menyentuh kulit antara laki-laki dan perempuan menurut Imam Hanafi atau Imam Abu Hanifah maka tidak membatalkan wudu. Apa dasarnya? Mesti kan ketika orang itu menyampaikan tidak batal, mesti ada dasar. Dasarnya apa? Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa dasarnya? Dasarnya hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat sementara Aisyah tidur di antara beliau dan arah kiblat. Apabila Nabi SAW tidak sujud, beliau geser kaki Aisyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Insya Allah hadisnya kuat. Hadisnya ini apa? Kuat, sahih, karena hadisnya riwayatnya Bukhari dan Muslim, tingkatan paling tinggi. Nah, menyentuh ini apa maksudnya? Ketika Rasulullah itu sholat, tidurnya Aisyah itu terlentang di depannya Rasulullah. Maka ketika Rasulullah mau sujud, pasti ada kakinya Aisyah. Bagaimana? Di sini dikatakan digeser. Menurut pemahaman kita yang nama geser niku kakinya disuruh maju toh nggih. Nek maju berarti nganti melewati sujudnya Rasulullah. Nek digeser ke sana niku nanti tidak ada kaitan ketika ketika Rasulullah niku berdiri dari sujud, maka tidak mungkin kakinya balik nenggone mau karena kakinya sudah lurus. Nah, ternyata nanti kita baca hadis yang lain ketika kita mau menjelaskan ini kan penjelasannya dari hadis. Nanti kita buka hadisnya Nasa'i. Apa yang dimaksud menggeser itu? Ternyata menggeser niku ditekuk sikile. Berarti kayak niku Pak. Ya kayak jenengan niku. Berarti sikil selonjor terus ditekuk. Jadi gesernya itu orang kok digeser rono tapi ditekuk, diunggahke. Nah, seperti niki. Jadi kedua kakinya diunggahke, Pak. Nah, ngoten sikune. Maka kira-kira nek ngono kuwi suwe-suwe nek ditinggal terus piye sikile, Pak? Balik
selonjor. Maka dalilnya itu ketika Rasulullah berdiri dari sujud, kaki Aisyah kembali apa? Lurus lagi. Ketika Rasulullah sujud lagi, kakinya digeser lagi, tekuk lagi, terus Pak. Selama Rasulullah melaksanakan apa? Salat, gitu ya. Maka dikatakan ketika Rasulullah sujud, kaki Aisyah digeser. Nah, digeser itu apa? Ditekuk. Tapi nek disunggah kira ono ya wis selesai. Wong padha selonjore. Selonjor kan tidak mungkin kembali to, Pak. Kalau selonjore rono wis selesai. Tapi nek ditekuk ketika sudah tidak ada yang menghalangi, pasti kakinya apa? Selonjor kan ngoten. Napa betah suwe Pak turu karo sikile ditekuk. Enten boten ning turu suwe kakinya ditekuk ngene kira-kira enten boten. Nah, turu karo sikile dugahke ngeten boten mungkin lama. Pasti sebentar nanti kakinya akan apa? Kembali lurus. Itu Pak memahami. Jadi memahami hadis, ambil hadis yang lain, kita jelas. Jadi nanti jelas cara penjelasannya, menggeser seperti apa. Oh, menggesernya kita, maka nanti bolak balik itu karena ada orang bolak balik orang sidel ya. Bolak balik ternyata keliru. Tapi ini bolak baliknya adalah ketika selesai sujud kaki Aisyah kembali lurus. Kemudian yang kedua, hadis yang kedua di bawahnya, hadis dari Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Dawud dan Baihaqi. Apa hadis itu bunyinya? Dari Hubaid bin Sabit, dari Urwah, dari Aisyah radhiyallahu sama nih hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha, jadi istri beliau. Sesungguhnya Nabi SAW pernah mencium istrinya. Berarti mencium siapa? Ya mencium istrinya dia Aisyah. Jadi Rasulullah itu baru wudu terus mencium Aisyah. Kemudian apa? Setelah mencium itu keluar berangkat ke masjid. Tidak berwudu lagi. Nek menyentuh seperti yang tadi dikatakan menyentuh perempuan itu sentuh tangan dengan tangan, niki malah mencium. Kira-kira menyentuh karo mencium luwih dhuwur ndi, Pak? Ngono wae. Jadi jelas ya lah, nek sekedar sentuhan mungkin malah tapi itu udah mencium itu berarti tingkatan lebih apa? Tinggi kan katanya. Nah, jadi mencium tingkatannya sudah lebih tinggi. Dan Rasulullah tidak berwudu kembali. Berarti menyentuh ini tidak membatalkan apa? Wudu. Meskipun tafsirnya di situ menyentuh. Maka Imam Hanafi sentuhan laki-laki perempuan tidak masalah. Maka ketika melaksanakan tawaf di Ka'bah itu, ketika menghubungi Ka'bah, kok lanang karo wedok dilalah napa? Bersentuhan karena berjalan bareng kemudian bergesekan tidak masalah. Oke. Nah, kecuali nek sekaten, Pak. Nek sekaten niku malah bahaya gitu, Pak. Orang rame wis dirame ya. Oh, pengalaman, Bu. Wong genah dalane sepi kok ngerti-ngerti napa? Madhep duduk kabeh ternyata ono copet. Copetnya sih memanfaatkan situasi. Jadi yang pertama Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi sentuh di sini bukan itu. Jadi tidak masalah ini bersentuhan. Kemudian yang kedua Imam Malik berpendapat sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan jika tidak disertai dengan apa? Syahwat niku boten batalke wudu. Jadi nek sentuhan biasa boten apa? Batal. Mula zaman awake dhewe cilik wis awake tahu zaman cilik ya Pak nggih. Ning sing cah cilik urung tahu dadi tuwa to nggih. Nah, gitu deh. Nek sing wong tuwa tahu dadi napa? Nah, cilik plus elingan nek zaman SD niku. Cah lanang cah wedok beda-bedonan niku lho Pak. Karena lewate niku lanang wedok ya liwate ning kono. Ah, bar wudu terus dicegat. Ayo batal ngoten niku lho. Dadi nek demok napa? Batal. Nah, ternyata kalimat Malik ora batal. Karena demoke mau hanya napa? Gojekan to nggih.
Nek gojekan ora batal menurut Imam Malik. Dasarnya apa? Dasarnya tadi hadis tadi. Rasulullah menyentuh kaki Aisyah niku disentuh digeserke tidak ada nafsu, tidak ada syahwat. Karena tidak ada syahwat, maka tidak apa-apa. Ditambah lagi mencium, dalilnya podo Pak. Dalil yang dipakai sama mencium ya ora masalah. Karena Rasulullah mencium istrinya itu mencium dengan rasa kasih sayang, boten neten nafsunya. Karena tidak nafsunya, maka tidak membatalkan apa? Wudu. Ini podo-podo dalilnya Pak. Tapi dari dalil yang sama ternyata punya perbedaan. Maka sekali lagi Bapak Ibu, masalah fikih niku bisa berbeda. Boten sah awake dhewe mengaku yang paling apa? Benar. Sehingga orang lain terus dinopo salah nah, itu ya. Jadi kita ini kita menjadi wawasannya lebih lebih luas gitu ya. Tapi kalau itu memang salah ya kita kita beritahukan seperti ini kurang pas Pak gitu. Tapi bukan kemudian itu yang kita kalau tidak sama dengan kita maka dianggap tidak sah. Tapi Imam Malik menyatakan mulamsah tadi tetap jadi ya hadisnya apa? Ada hadis dari Aisyah sebelumnya Nabi ini mencium Aisyah itu karena tidak ada nafsu. Nah, jadi kalau ada nafsu maka wudunya batal. Ini yang mana? Dari hadis yang di bawahnya. Jadi Abdullah bin Umar dari Umar bin Khattab, maksudnya hadis ini dari Umar bin Khattab. Sahabat Rasulullah Umar bin Khattab berkata, mencium istri dan menyentuhnya termasuk mulamsah. Mulamsah niku yang membatalkan apa? Wudu tadi. Siapa yang mencium istrinya atau menyentuhnya dengan tangannya, maka wajib baginya wudu. Nah, keterangan menyentuh di sini adalah menyentuh dengan apa? Nafsu tadi. Jadi pemahamannya menyentuh di sini dengan apa? Nafsu. Nah, itu sudah beda. Hadis yang sama beda pemahaman. Ini kalau yang mazhabnya Imam Malik. Nah, jadi kalau hanya sekedar sentuh biasa, menurut Imam Malik itu tidak masalah. Tapi kalau Imam Hanafi jelas tidak masalah. Nah, bagaimana menurut Imam Syafi'i? Yang dimaksud sentuh ini, sentuh kulit antara laki-laki dan perempuan jika dengan yang bukan mahram maka membatalkan wudu. Namun jika sesama mahram maka tidak membatalkan wudu. Mahram itu ada 14 ya. 14 itu siapa? Iparnya, bulenya, budenya kan gitu ya. Anaknya ya itu kan ya itu tidak membatalkan itu kan mahram boleh. Tapi kalau istri itu bukan mahram. Pada jelas-jelas tadi hadisnya Rasulullah menyentuh apa Pak? Istrinya Aisyah. Yang namanya perbedaan imam yang muktabab saja ada perbedaan. Jadi menurut Imam Syafi'i kalau menyentuh itu maka batal. Dulu pernah kami sampaikan, kenapa kalau tawaf itu tidak batal? Dianggap itu darurat. Nah, darurat selesai Pak. Darurat, hukum darurat niku selesai. Selesai niku yang sesuatu yang tidak boleh menjadi apa? Boleh. Tapi itu pemahaman yang berikutnya ya. Karena kadang-kadang tidak sama dengan pendapatnya Imam Syafi'i. Tapi orang-orang yang merujuk pada pendapatnya Imam Syafi'i menggunakan dalil darurat. Nah, jadi menyentuh perempuan itu kalau menurut Imam Syafi'i. Jadi dulu ketika kita SD tadi, dulu kan kita nggak ngertinya pokoknya sentuh perempuan itu apa? Batal, itu tadi dicekal-cekalnya batal. Oh ternyata itu menurut madhabnya Imam
Syafi'i, madzhabnya Syafi'iyah niku kita nek ngono kuwi napa batal. Jadi batalnya begitu. Dalilnya mana? Dalilnya sama, yaitu bahwa menyentuh itu. Nah ini dalilnya juga ada di riwayat Muslim dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dan beliau menggendong Ummah binti Zainab. Apabila beliau tidak sujud, maka beliau meletakkannya, dan apabila berdiri beliau mengangkatnya. Maksudnya ini kan Ummah ini kan mahram, jadi tidak masalah. Itu hadis yang digunakan oleh Imam Syafi'i terkait dengan mahram tadi. Nah, kemudian bagaimana menurut pendapatnya Imam Hambali? Kalau Imam Hambali, sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan jika tidak disertai dengan syahwat, maka tidak membatalkan wudu. Tapi kalau disertai dengan syahwat, membatalkan wudu. Jadi kalau tidak dengan syahwat, tidak membatalkan wudu. Ini sama pendapatnya dengan Imam Malik. Jadi Imam Hambali itu pendapat hal ini sama dengan pendapatnya Imam Malik. Karena memang biasanya Imam Malik dengan Imam Hambali itu sering sama, gitu ya, sering sama di dalam berpendapat. Contohnya apa? Contohnya, ini bedanya mengusap kepala. Kemarin saya sampaikan ya, mengusap kepala gitu. Mengusap kepala itu kalau Imam Hanafi, yang penting ngusap ubun-ubunnya, ubun-ubunan. Nah, ini jadi mengusap kepala itu cukup. Nah, cukup di sini diusap sudah selesai. Jadi mengusap kepala banyu dikipiake langsung begini, ini sudah selesai. Ubun-ubunan kan teng mriki nggih. Tak mboten mriki to Pak nggih. Ubun-ubunan teng mriki. Jadi diusapnya begini, ini sudah kalau menurut Imam Hanafi. Tapi kalau Imam Malik wudu itu mengusap itu seperti ini. Nah, kembalikan terus gini. Nah, jadi katuk ke Hambali terus mengusap telinga. Bedanya apa dengan Imam Hambali? Imam Hambali mengusap kepala niku niki kepala, kuping niki melu napa? Muka. Nah, bedanya ngoten Pak. Kalau Imam Hambali kuping niki melu napa? Muka. Maka ketika membasuh muka sekalian membasuh apa? Nah, jadi nek sing wudune muka terus kupingnya dingeneke. Oh, dia pendapatnya Imam Hambali. Lulusan Universitas Pundi, Pak? Madinah. Nah, itu. Jadi nek nang Indonesia kene jenengan ora ngerti wudune kok kene bar muka terus dingeten nggih. Oh, dia dari perguruan atau maksudnya dari Universitas Madinah gitu ya. Jadi Madinah niku karena madzhabnya Imam Hambali. Itu ya, Imam Hambali niku kuping niki melu napa? Muka. Tapi kalau Imam Malik niki terus ke sini. Nah, kira-kira awake dhewe wudune piye, Pak? Lho jenengane kula teka jenengan wudune pripun? Imam Malik. Nah, wudune melu Imam Malik. Tapi nyentuh perempuan batal apa betul? Batal melu Syafi'i, lho kok loro. Sing pertama melu Imam Malik, bareng kedua melu Syafi'i. Nah, itu lho. Aku memang orang mengambil salah satu yang penting dalil ya wis. Jadi tidak mengambil satu mazhab. Baik, kemudian kalau Imam Hambali, jadi bedanya Imam Hambali itu dari kuping ini masuk di muka. Jadi ketika membasuh muka, niku kupingnya dibersihkan, ya. Jadi di kupingnya langsung. Ketika mengusap kepala, cukup mengusap kepala. Kepala itu ini kan orang kena rambut. Kuping kan ning isore to, Bu. Napa kupingnya no rambutnya? Mesti gini rambutnya mboten. Ini kan batasan tadi. Nah, karena yang dimaksud kepala itu yang tumbuh napa? Rambut. Ini sing botak rasa protes. Lah kok botak niku pripun? Niku intine sing tumbuh napa? Rambut.
Hambali di sini jadi menurut Imam Hambali sama dengan pendapatnya Imam Malik tadi. Nah, sekarang pemandangannya bagaimana kalau yang kita pahami, itu ya, yang kita pahami yang namanya menyentuh niku apakah sentuh begini, apakah sentuh yang seperti apa? Nah, kita lihat ayat tadi. Jika kamu sakit, jelas sakit ya Pak. Kemudian dalam perjalanan yang nanti ujung-ujungnya tayamum, kembali dari tempat buang air, berarti membatalkan apa? Wudu. Oh, itu mesti hadas kecil, gitu nggih. Atau menyentuh ini berarti hadas besar. Itu tadi hadas kecil itu buang air kecil, buang air besar itu hadas kecil. Kemudian menyentuh perempuan itu hadas besar. Lalu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah. Pengganti semua tadi adalah apa? Tayamum. Nah, sekarang keterangannya. Ketika kita kembali dari tempat kamar mandi, apakah setiap orang ke kamar mandi itu mesti batal wudhunya? Pertanyaannya. Kira-kira pripun, Pak? Keluar dari kamar mandi, wudhunya apa? Batal. Kira-kira mau metu tok batal apa ada maksud lain nih? Kira-kira keluar dari kamar mandi niku napa? Yang tersirat di sana ya dari arti yang tidak sesungguhnya ya, arti majasi, arti yang tidak sesungguhnya. Kira-kira keluar dari kamar kecil itu napa, Pak? Yo yen pipis, buang air besar. Kan ngoten nggih? Lah nek ora ngono sing ning perumahan ora tau pernah sah salate lho, Pak. Lah wong kamar mandine yo satu. Ngoten nggih, Pak. Ana krane, ana WC-ne, ana kamar kran shower. Nah, baru wudune kono metu batal. Wong keluar dari tempat kamar mandi metu mlebu neh wudu. Bali metu neh batal meneh. Kapan sih rampung mlebah metu karena apa? Kalau makna ayat ini keluar itu hanya sekedar apa? Keluar. Padahal mlebu ning kamar mandi kok iso. Bareng iso metu. Alah, batal iki mau. Mlebu ning kamar mandi meneh, wudu meneh metu. Lah batal meneh lah gak pasti ngarep wudu. Kata gitu. Nah, maka makna di sini pasti bukan makna sekedar hanya apa? Keluar dari kamar mandi. Pasti ini apa? Buang air kecil atau buang air besar. Makna buang air besar itu hadas kecil. Jadi hadas kecil itu cara membersihkannya, cara menghilangkannya dengan berwudu. Kalau berwudu sudah selesai. Jadi orang yang berhadas kecil ini nek wudu selesai. Nah, jadi maka orang yang itu berwudu itu menyelesaikan orang yang berhadas kecil. Sedangkan yang berikutnya menyentuh perempuan. Apakah menyentuh perempuan hanya sedang menyentuh tadi? Tidak. Wong Rasulullah aja kakinya digeser, lebih tinggi lagi mencium, tidak batal wudunya. Bahkan setelah mencium langsung Rasulullah berangkat ke masjid dan jadi imam. Kan tak mungkin jadi imam kok batal wudunya. Kan ngoten. Nah, maka menyentuh ini pasti bukan menyentuh arti yang sesungguhnya. Berarti menyentuh ini apa? Sesuatu yang membuat hadas besar. Yaitu apa? Hubungan suami istri. Jadi menyentuh di sini adalah hubungan suami istri. Jadi hubungan suami istri niku yen ora nemokke banyu maka boleh napa? Nah, gitu. Sudah selesai tadi. Artinya bertayamum tadi itu bisa menghapuskan hadas kecil, bisa menghapuskan hadas apa? Besar. Pengganti hadas kecil dan hadas. Jadi wudu dan mandi besar itu bisa digantikan dengan apa? Tayamum. Dengan catatan apa? Tidak menemukan apa? Air. Jadi tidak menemukan air itu boleh bertayamum. Mulai yang ketiga uripe ning hulu, Pak. Ning kono banyune angel. Lah engko nek pasar hubungan suami istri ning hulu kono, Pak. Jadi ketika selesai lagi dia ana banyu. Tayamum. Ya, berarti tayamum terus, Pak.
Jadi kalau Bengkulu sana di yang pegunungan itu ketika di bulan-bulan kemarau, nah itu biasanya kesulitan apa? Air. Gua adus, gua masak angel kok gua adus, maka boleh tidak mandi tapi napa? Tayamum karena airnya untuk memasak. Jadi nek berarti gawe omah loro. Penting kono kan tanahnya murah, Pak. Di sana murah, Pak. Kalau mau beli sana murah, Pak. 1 meter enggak ada 50.000 aja ada di sana. Tapi yang dhuwur gunung, Pak. Jadi dhuwur gunung banyune napa? Angel. Yo iso ngurip nek pas musim ketiga. Nah, nek musim ketiga berdua nek biasanya nek tahun mangu iki ning napa? Ibu kadune arep golek ora mandi mau. Jadi gitu Bapak. Jadi pemahamannya yang namanya menyentuh ini adalah hubungan suami istri. Nah, jadi hubungan suami istri. Nanti bab berikutnya kita akan lihat tentang mandi wajib. Ini mandi wajib nanti akan kita bahas juga Pak. Kapan? Besok. Kita jadwal Desember bisa entek toh. Nah, berarti nanti di tahun 2026. Swimen ya, mungkin setahun kas. Kita bahas besok. Ya. Jadi menyentuh di sini sekali lagi itu adalah hubungan suami istri. Nanti memahami hubungan suami istri nanti juga ada di kitab Bukhari awal-awal itu dalilnya kan ini. Mandi itu karena air. Maksudnya apa? Nek hubungan suami istri itu sampai keluar mani, maka wajib napa? Mandi. Itu di awal-awal. Tetapi hadis itu dimansuhkan dengan hadis berikutnya. Juga di kitab Bukhari, Pak. Apa? Yang penting ketemunya dua khitan. Dua khitan itu berarti apa? Laki-laki dan perempuan, maka wajib dia apa? Mandi. Ada kasus Pak, tadi kasus yang pertama itu ketika suami istri terbagi melakukan beribadah mawar di anak kecilin apa betul ini? Bawa ngerti ini, bawa anak bawa muda, apa ya Pak ya, apa ngerti ya Pak ya. Ketika melakukan hubungan suami istri, itu pas lagi neden hubungan, ono tamu Pak. Assalamualaikum, kira-kira ditutupnya pemandek Pak. Itu hadisnya begitu Pak, bunyi hadisnya. Mulai baca-baca hadis nanti menemukan. Jadi ketika hubungan suami itu ono tamu, kira-kira ditutupnya apa leren Pak? Assalamualaikum, assalamualaikum terus pripun Pak? Leren Pak. Leren kan mandek. Maka kemudian metu nemoni nopo. Nah, terus ditekoke Rasulullah. Kan wis ora metu tadi. Wong belum metu, baru metu terus kira-kira baleni sana. Nek manten ana iso, nek manten kawan ngene kok iso. Bar yo wis. Kon nemoni tamu yo wis selesai, tidak ditutupi lagi ngono. Jadi pengajiannya kok ya kan memang hadis harus begitu ya, memahami itu harus kita sampaikan. Betul vulgar nggih Pak nggih. Kan boten vulgar ya, boten. Ya memang ngoten niku ceritanya. Jadi kemudian setelah selesai dibaleni apa boten. Maka dari Rasulullah, ya Rasulullah bagaimana ya Rasulullah? Di awal tadi dia tidak wajib mandi karena apa? Tidak keluar. Tapi kemudian ada riwayat lain, yang penting anggere ketemu antara laki-laki dan perempuan. Bojo ketemu nek cah cilik, ketemu ning perapatan, ora ning perapatan. Ketemu dua khitan, nah, khitan itu berarti laki-laki dan perempuan, atau bertemunya dua kaki. Nah, dua kaki ketemu dengan apa? Dua kaki berarti 4 kaki. 4 kaki, lah nek buntung piye? Berasa dikotoke kok ente kaya pokoke maksudnya nek laki-laki perempuan berlakukan hubungan suami istri, keluar tidak keluar wajib mandi. Ya itulah hadis yang terakhir. Maka apa ketika sudah ketemu wajib nopo mandi, dan itu ketika Aisyah ditanyakan itu ketika Aisyah bersama Rasulullah dan orang bertanya itu disampaikan aku biyen yo tahu ngono
Kemudian kami berdua mandi. Ada Aisyah di sampingnya. Jadi perbuatan tadi juga pernah dilakukan oleh Rasulullah. Itu berkaitan dengan mandi. Itu nih Pak ya. Di mandi wajib itu, sing penting ketemu orang dalil yang pertama tadi. Karena kalau yang pertama tadi disampaikan, memang dalilnya Bukhari, Pak. Hadis Bukhari itu kan hadis sahih. Tapi nek tidak membaca hadis yang lain, maka nanti bisa beda pendapat. Oh, ini hadis ini ya, maka ditemukan hadis yang berikutnya. Maka ketika hadis itu belakangan, itu menghapus hadis yang terdahulu, namanya dimansuh. Dimansuh itu dihapus. Hukum yang pertama tadi dihapus dengan hukum yang kedua. Maka lihat dalil. Ketika ada dua dalil bertentangan, maka karena tidak bisa digabungkan, ditarjihnya dengan thariqut jami tidak bisa digabung, tidak bisa, maka harus ditarjih. Ditarjih itu harus salah satu dibuang, harus salah satu dibuang, tidak jadi hukum. Bagaimana caranya? Dilihat turunnya tadi yang mana yang awal, mana yang akhir. Karena yang akhir itu adalah yang pokoknya ketemu tadi harus mandi, maka keluar tidak keluar harus mandi. Itulah yang jadi hukum. Jadi hukumnya itu yang terkait dengan menyentuh perempuan. Mulane saiki cah cilik-cilik ora enek beda. Napa, Pak? Ayo tak adang-adang demok. Saat ini demoken ono wae. Berarti nanti sing demok kuwi sing napa? Sing batal kan lah, sing didemok ora apa-apa, aku tak demok kok, ngoten gitu. Baik, jadi terkait dengan menyentuh tadi sebetulnya di dalam hal ini tidak masalah. Kita lanjutkan yang kedua, yaitu terkait dengan menyentuh kemaluan. Apa meneh iki? Apa yo baru wudu kok yo demak-demak ya apa. Ya kita bahas juga, sama ngerti jenengan pas berangkat ke masjid, kita gitu numpapi gelalan apa, gesek rapena ya, terus dibenaki, gitu. Dibenaki apa nih? Aku kurang ngerti gitu. Dibenaki ya, ngerti ya. Nah, maka ketika benaki itu bagaimana? Gitu. Maka kita lihat nih. Pendapat Imam Hanafi menyentuh kemaluan sendiri niku boten syaratnya kemaluane dhewe, aja kemaluane wong liya. Nek kemati wong liya berarti apa? Ya batal karo dosa ki ngono ya. Oh itu juga kok di. Nah, niku nggih. Jadi pendapatnya nek nggone dhewe ora apa-apa. Karena dalam hadisnya bahwa kemaluan itu ya bagian dari anggota tubuh kita, daging tubuh kita. Aku kan daging-dagingnya dewi kan. Itu kalau menurut Imam Hanafi. Ya. Kalau Imam Malik ya, menyentuh kemaluan tanpa penghalang membatalkan apa? Berarti nek benake kon jogo. Nek benake kon jogo ora apa-apa, Pak. Iki apa meneh? Ibu-ibu mboten ngerti rasa iki. Iki khusus bapak-bapak. Ini khusus bapak-bapak. Ibu-ibu kan rambutnya dibenaki dong deh. Asik dibenaki mesti bapak-bapak tuh niki. Jadi kalau bapak-bapak benaki konjogo di napa? Di nolawang dibenaki konjogo kuwi mboten napa-napa. Ning nek demak benaki nek konjero niku ora oleh. Menurut Imam Malik itu batal. Jadi nek demok konjero batal, tapi nek demok konjogo mboten gitu. Betul sah dipikir kok kira-kira dibayangke, betul sah dibayangke Pak. Kalau masa kula kalau udah bayangke niku. Apa to kuwi gitu. Ya niku Imam Malik nek demok langsung, mboten mawon, demok langsung napa? Nek nganggo lambaran mboten. Tinggal nanti kita mau pakai yang mana. Nah kalau Imam Syafi'i menyentuh kemaluan sendiri dengan syahwat, nah nek nganggo syahwat apa? Nah, nanti nek kutik-kutik karo neko-neko niku napa?
Ini nek mau benake jam 1 buat nopo-nopo. Jam 6 ya. Mau nih jam 6 dadake jam 12. Itu buat nopo-nopo gitu. Karena nopo orang nafsu karena memang orang penak nek jam 6 niku. Penake jam 12. Betul sah dibayangke nggih Bu nggih. Mbok sate wajane bayangke wong niki bapak-bapak apa malah bayang. Astagfirullahaladzim. Piye ki nerangke kan yo bener nggih Pak nggih. Ya nyun ngapunten kalau dianggap salah gitu. Nah, kalau Imam Hambali menyentuh kemaluan sendiri niku membatalkan wudu. Jadi kalau Imam Hambali nyentuh kemaluan niku napa? Nah, sekarang pemandangannya bagaimana? Jadi ini ada hadis dari riwayat Aisyah, dia berkata Rasulullah SAW tidak lagi mengambil air sesudah mandi janabat. Pertanyaan nih, mandi janabat niku kira-kira gosoki awak apa sing tertentu tok Pak kira-kira? Wae tok. Kabeh tok jeneng mandi niku gosoki kabeh. Gosoki nganggo sapu tangan apa nganggo tangan? Baik niki laki-laki perempuan sama nggih. Kira-kira resiki niku nganggo sarung tangan apa mboten? Kangelan nganggo sarung tangan. Ngaten lagi, jadi digosok kabeh selesai mandi keluar dari kamar mandi Rasulullah tidak berwudu lagi. Dan kemarin menurut Imam Hanafi bahwa Rasulullah itu setelah mandi tidak pernah berwudu kembali kan ngoten nggih. Nah, ini dikuatkan lagi ketika Rasulullah mandi janabah tidak berwudu kembali. Jadi pertanyaannya wudune niku gosok-gosok napa mboten apa mau saweran ngeten tok tek ngomong mboten nggih mesti tangane napa paling ora nyekel sabun mosok sabun kok dirujuke tok ngene pripun mesti tangane napa gosok kira-kira gosok kan seluruh tubuh ora tubuh tertentu mesti semuanya digosok. Ketika digosok itu berarti semua anggota badan itu dipegang. Nah, ketika dipegang, selesai mandi tidak berwudu lagi, berarti mandinya tidak batal. Kan katanya. Kemudian yang kedua, Rasulullah itu tadi saya katakan, Rasulullah SAW tidak berwudu lagi sesudah apa? Mandi. Kemudian bahwa ada hadis lagi bahwa kemaluan itu sebagian dari apa? Daging. Nah, jadi kemaluan itu ya bagian dari apa? Daging yang kita miliki, padha mawon. Kecuali tadi kemaluan tadi ya tidak hanya sekedar daging. Maksudnya apa? Digunakan dengan syahwat. Nah, kalau syahwat itu membatalkan, tapi kalau tidak dengan syahwat hanya membersihkan menyentuh-nyentuh, maka tidak membatalkan apa? Baik, kalau ini berarti mengikuti mazhabnya siapa nih? Mazhab sinten Pak nih? Imam Abu Hanifah merujuk pada Imam Hanafi tadi. Tapi kembali saya tidak menyalahkan yang lain. Silakan bapak-bapak mengambil dari pembelajaran ini bagaimana panjenengan mensikapinya. Kalau pengen hati-hati, maka ketika menyentuh kemaluan itu maka berwudu kembali. Tapi kalau itu kita anggap tidak, kita karena tidak masalah apa-apa, kita tidak punya interpretasi yang lain, kita hanya melakukan tadi hanya sesuatu yang kita lakukan tadi tidak ada maksud tertentu, maksud yang negatif maksudnya, maka tidak usah berwudu kembali. Insya Allah semuanya ada dasarnya, ada rujukannya. Kita yakin tidak akan mungkin Imam Madzhab 4 ini akan
akan salah ya, karena dalilnya rujukannya sama. Hanya memahaminya berbeda. Hadisnya podo yang dijadikan apa? Rujukan. Tapi cara memahaminya berbeda. Jadi ketika ada perbedaan, yaitu sesuatu yang lumrah. Maka Imam Syafi'i mengatakan, ketika pendapat saya itu salah, maka tinggalkan. Ikuti apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau ada dalil yang sudah nyata, ikuti. Jangan mengikuti pendapatku. Pendapatku itu kan Pak, dalil yang sama tetapi dipendapati apa? Berbeda tadi. Itu namanya pendapat. Kan dalilnya kok dalil menyentuh. Nah, menyentuh kan sama tadi, menyentuh. Tapi menyentuh menurut Imam Syafi'i, pokoknya sentuhan kulit dengan kulit itu apa? Kata, ada yang dimaksud ini adalah hubungan suami istri. Berarti pendapat saya yang seperti ini kita mau salah, maka tinggalkan ikuti pendapat yang dari dalil. Maksudnya itu Pak. Jadi begitu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Dua hal terkait dengan pembatal wudhu. Insya Allah nanti kita lanjutkan di pembatal wudhu yang lain di episode tahun 2020. Nah, mudah-mudahan kita masih diberi umur panjang. Ngerti gitu ya Bapak? Ya. Ada pertanyaan? Pun bisa sih. Oh sampun ini berarti buat ada pertanyaan ya. Mungkin entek general nono pertanyaan udah saya jawab. Pakatan yang saya katakan, Nasrul minallah wa fatul qarib, Basirul Mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.